pada hari itu ada gempa atau ada naik air ke daratan. Kebetulan tiba-tiba pada saat itu sih kami di Sabang ya, kami belum merasakan di Sabang itu ada gelombang, cuman hanya merasakan goncangan tanah yang membuat sebahagian rumah itu retak tapi tidak runtuh. November 2025, Sumatera kembali diuji oleh musibah. Alam kembali berbicara dengan caranya sendiri, melalui getaran air dan kehilangan yang tak pernah benar-benar siap kita hadapi. Di tengah kabar duka itu, ingatan kita seolah ditarik mundur ke sebuah peristiwa besar yang pernah mengubah segalanya. Karena kami jauh dari Banda Aceh, jadi kami baru dapat kabar besok kalau di Banda Aceh itu sudah tsunami. Gitu. Kebetulan kapal ini PLTD Apung yang saat ini kita kunjungi, sudah sedang berlayar atau berlabuh di pelabuhan Ulele yang tidak jauh dari sini. Setelah itu pada hari PLTD Apung ini bersandar, kebetulan Allah mengantarkan musibah yang sangat besar bagi orang Aceh. Pada tahun 2004 itu dia sedang bersandar, lalu datanglah air bergelombang yang sangat besar, menghabiskan semua daratan Banda Aceh besar, bagian Luknga, Kurung Raya juga terkena. Dan kapal ini berfungsi pada saat itu untuk membangkitkan listrik yang kami memang terputus pada saat itu. Ini tuh melambangkan ilustrasi seakan-akan air naik dan menghempas semua yang ada di sekitarnya. Dan saya Banda Aceh gitu. Ini ada ilustrasi nih rumah warga yang di bawah air, dan kapal PLTD Apung ini sudah pasti yang sudah dibawa hanyut dari Ulele ke Lampaseh hingga ke Sungai Blangcut ini. PLTD Apung adalah salah satu saksi bisu paling nyata dari dahsyatnya tsunami Aceh 26 Desember 2004. Penulisan nama-nama korban di Tugu Memorial adalah bentuk penghormatan tertinggi. Doa terus dipanjatkan agar duka tidak hilang tanpa makna, agar generasi setelahnya belajar menghargai kehidupan. Dengan membayar 7.000, kita bisa masuk ke PLTD Apung 2 orang. 2 orang ya Kak. Jadi kita bisa masuk ke dalam kapal yang ini, yang di situ. Nih, jadi kita bisa lihat nih, kalau di bawah sini itu sebenarnya pemukiman warga di bawah, atapnya rendah kan. Sedangkan kapalnya ini sebesar ini. Jadi katanya dulu itu di bawah sini semua rumah. Kemudian seperti dia dijelaskan, ombak besar membawa kapal ini menghantam semua rumah itu. Dan sampai sekarang mungkin di dalamnya di bawahnya masih ada ya rumah-rumahnya ya. Karena nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi mungkin ada korban jiwa juga di bawahnya. Sebuah kapal pembangkit listrik kini menjadi artefak sejarah yang sesungguhnya. Di sekelilingnya, panel-panel informasi bercerita tentang hari ketika bumi berguncang dan laut melampaui batasnya. Foto-foto lama memperlihatkan wajah kota sebelum dan sesudah bencana. Penjelasan sederhana mengajak pengunjung memahami bagaimana tsunami terjadi dan mengapa kesiapsiagaan menjadi penting. Kita pada saat tsunami itu kita dibantu oleh UNICEF, dari buku pelajaran, makanan, sampai 2006 masih ada bantuan dari UNICEF gitu, masuk ke sekolah-sekolah SD, SMP. Setelah tadi kita di museum, sekarang kita naik ke atas.
Sebenarnya sekarang kita udah sampai di puncak tertinggi dari kapal ini. Lihat, gelombang asapnya besar banget. Dan lihat sekelilingnya, dari sini kita bisa ngeliat pemandangan yang wow, amazing banget di Banda Aceh dan sekitarnya. Kita coba teropong dulu. Sekarang kita sudah ada di Museum Tsunami. Museum ini diresmikan tanggal 26 Desember tahun 2009 sebagai museum memorial dan pusat edukasi tentang gempa bumi dan tsunami yang telah melanda Aceh beberapa tahun silam. Sebelum masuk, kita beli tiket dulu yuk. Dengan 10.000 kita bisa masuk ke Museum Tsunami. Ayo kita masuk. Orang ya Pak? Iya. Lagi renovasi Pak ya. Tadi, nih mungkin bisa kita lihat bahwa gajah juga ikut membantu pemulihan tsunami di Banda Aceh. Kejadian dahsyat yang begitu cepat menyisakan puing-puing bangunan, tumpukan perkakas rumah dan kendaraan, menyatu dengan lumpur berbau amis dari mayat-mayat manusia dan bangkai binatang bergelimpangan. Jadi waktu di Museum Tsunami kita udah jumpa replika dari boat atas rumah ini. Sekarang kita udah berada di tempatnya langsung. Ayo kita naik ke atas. Jadi ibu saat itu usia 40 tahun sudah punya anak 4 orang. Namanya Nilawati, seorang ibu berusia 40 tahun saat itu. Masih jelas dalam ingatannya, hari itu terjadi gempa sangat kencang. Air di sungai surut sepanjang 500 meter, banyak ikan terdampar. Masyarakat mengira itu adalah rezeki, sehingga mereka datang meramai-ramai mengambil ikan yang terdampar. Kemudian, abang ipar ibu bilang, air naik, air naik. Ibu gak percaya, air naik waktu itu. Ibu keluar rumah, air sudah tinggi. Semua orang mencari anaknya, termasuk ibu. Ibu lari bersama mama dan anak ibu, 2 orang. Ibu berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki mobil pick-up. Kemudian air datang mengguling mobil. Kemudian ibu teringat, pintu mobil tidak terkunci. Ibu coba buka dan alhamdulillah terbuka. Ibu terapung ke atas dan melihat ada pohon kelapa.
Ibu pegang erat pohon kelapa itu. Disitulah ibu sudah pasrahkan semua kepada Allah. Dan muncullah 2 orang anak ibu di pohon kelapa yang sama. Ia selamat bersama keluarganya. Tubuhnya utuh, nafasnya masih ada. Itulah sepenggal kisah mereka yang selamat dari tsunami Aceh. Namun, di saat yang sama, ada begitu banyak yang tidak sempat diselamatkan. Nama-nama mereka kini tidak lagi bersuara, tetapi tercatat rapi dalam ingatan keluarga dan pada dinding-dinding memorial yang menjaga agar mereka tidak dilupakan. Saat tsunami datang, kapal ini terangkat oleh arus air raksasa, diseret hingga lebih dari 1 kilometer ke daratan, lalu berhenti di atas atap rumah warga. Menurut kesaksian para penyintas, sekitar 59 orang berhasil selamat. Mereka naik ke kapal saat air terus meninggi. Rumah warga Lampulo yang hancur akibat tertimpa kapal ini dijadikan bagian dari memorial oleh pemerintah. Tempat ini tidak dibangun untuk membuka luka, melainkan untuk menjaga ingatan. Di setiap sudutnya tersimpan doa yang tak terucap dan harapan yang tetap dijaga agar tak ikut hanyut oleh waktu. Semoga segala duka diganti dengan ketenangan yang abadi dan segala kehilangan bermuara pada rahmat-Nya. أشهد